kembali sebagai narasumber kita hari ini ya Ibu-Ibu. Sudah setelah sekian kali beliau hadir di Majelis Ta'lim Khorinisa. Dan yang sama-sama kita hormati, kita sayangi pembina kita, penasehat kita Ibu Rianti. Kemudian juga ada Ibu Rini, ketua kita ya. Mulai saat ini nih offline nih online yang pertama Ibu ketua kita Ibu Rini ya. Kemudian juga ada Ibu Luke selaku wakil, juga semua ibu-ibu pengurus dan jamaah Majelis Ta'lim Khorinisa, wabil khusus tentunya ibu-ibu undangan anggota baru ya, semuanya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kemuliaan dan pujian hanya milik Allah Azza wa Jalla, Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, yang menganugerahkan taufik hidayah dan rizkinya yang tiada terhitung sepanjang waktu, termasuk dipertemukannya kita semua dalam kesempatan ini untuk menimba ilmu dalam keadaan sehat walafiat dalam iman Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita umatnya yang istiqomah sampai akhir zaman, yang selalu istiqomah dalam naungan sunnahnya sampai akhir zaman. Amin, amin, ya mujibah sa'ilin. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita awali kajian kita hari ini dengan membaca Ummul Quran dan doa sebelum pengajian. Semoga dengan keberkahan Al-Fatihah menjadi wasilah Majelis Ta'lim Khorinisa selalu mendapat ridho Allah, selalu istiqomah dan amanah. Dan juga kita dapat ibu-ibu semua yang mengikuti kajian ini dibukakan pintu hatinya, pikirannya, sehingga dapat menerima ilmu yang bermanfaat. Ala hadihiniyah walikuliniatan soleha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa sebelum pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Rodina billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah robi zidna ilma warazukna fahma wa alhiqna bisolihin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya robbal alamin. Baik ibu-ibu hadirin rahimakumullah, sebelum kita masuk ke kajian, Ibu Ketua kita yang terhormat, yang tersayang, Ibu Rini Budianti akan menyapa dan menyampaikan beberapa yang akan disampaikan. Kami haturkan kepada Ibu Rini. Terima kasih Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Rianti selaku pendiri Majelis Ta'lim Khorinisa, yang kami hormati Bapak Ustadz Hasim Adnan, yang kami hormati juga ibu-ibu pengurus Majelis Ta'lim Khorinisa periode 2023 sampai 2025. Dan juga kepada ibu yang kami cintai, ibu-ibu majelis jamaah Majelis Ta'lim Khorinisa. Mungkin sekarang baru pertama kali kami sejak bulan puasa ya, kita mengadakan taklim. Kemarin kita online, berarti yang sekarang kita baru baru kita mulai melalui Zoom lagi. Jadi kami selaku pengurus mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, barakallahu fikum, taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin 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 ya robbal alamin.
Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam hingga kita dapat berkumpul di sini. Jadi kami mengucapkan sekali lagi terima kasih. Kami serahkan kembali kepada Ibu Yani untuk melanjutkan acara pada taklim pagi ini. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bu Rini. Baik ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Hidup kita di dunia ini hanya persinggahan ya. Hari ini masih di atas tanah. Bisa jadi esok hari kita ada di esok hari bisa aja tanah ada di atas kita. Ya, Masya Allah. Kematian ada sesuatu yang pasti dan tepat waktunya. Tidak menunggu sampai kita menjadi orang baik. Untuk itu, kita jadikan setiap detik waktu yang tersisa adalah untuk berbuat kebaikan. Amal yang diterima. Ya, menjadi orang yang baik, ya kita berusaha terus. Untuk itu, kita jadikan termasuk hari ini, saat ini, kita akan mendapatkan ilmu untuk amal ibadah kita ya, amal kebaikan kita yang tercatat gitu. Tentu semua ada ilmunya ya ibu-ibu ya. Dan alhamdulillah saat ini kita akan mendapatkan anugerah kucuran ilmu bertema amal yang diterima. Kita ikat ilmunya ibu-ibu dengan mencatatnya dan insya Allah mengamalkannya nanti. Langsung kami persilakan kepada yang terhormat Ustadz Hasim Adnan LCMA untuk memaparkannya. Yang nanti akan dirangkai dengan tanya jawab dan doa di penghujungnya. Kami haturkan kepada Ustadz Hasim Adnan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wassiratal mustaqim wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada pagi menjelang siang ini Allah masih anugerahkan kita banyak sehat. Allah masih berikan kita banyak nikmat, di antaranya adalah nikmat sehat walafiat. Kita bisa menyempatkan diri hadir dalam kajian virtual ini, berharap semoga ibadah yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Khairun Nisa, khair adalah sebaik-baik, An-Nisa adalah perempuan. Maka ibu insya Allah termasuk manusia-manusia yang dapat predikat sebaik-baik wanita, sebaik-baik perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Amal yang diterima. Amal yang diterima. Tujuan pembahasan ini adalah agar kita memperbaharui, kita harus mentajdid apa yang selama ini kita sudah perbuat. Amal yang diterima. Tujuan akhir kita beribadah adalah semata-mata biar ibadah kita diterima sama Allah. Kita sebenarnya harus mantapkan diri bahwasanya ibadah yang kita perbuat selama ini tujuannya bukan diterima orang, tapi tujuannya adalah yang terpenting diterima oleh Allah. Kalau Allah sudah menerima ibadah kita, maka insya Allah Allah akan ridho dengan apa yang kita jalankan selama ini. Namun ibadah yang Allah terima tentulah memiliki berbagai macam syarat atau kriteria-kriteria yang perlu kita kerjakan. Dalam zikir Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu berdoa setiap selesai sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, terimalah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar memberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima.
Ibu semuanya, Nabi Muhammad yang sudah dijamin surga, yang surganya paling tinggi dan termasuk Sayyidul Anbiya, Khatamul Anbiya, itu pun masih berdoa agar ibadah beliau diterima. Maka sebaiknya kita perbanyak doa lagi. Minimal setiap selesai sholat subuh kita berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau memberikan ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal ibadah yang Allah terima. Semoga doa ini jadi doa rutinitas yang kita kerjakan selama ini. Ibu, kita buka Quran suratnya kedua. Nama suratnya yaitu Al-Baqarah. Ayatnya 127. Yang baca pertama kali adalah Ibu Yani Lukita Wati. Silakan, suratnya kedua. Nama suratnya adalah Al-Baqarah. Ayatnya 127. Sudah semuanya? Ya. Baik, kita baca bareng-bareng. Nanti Ibu Yani yang menerjemahkannya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Silakan Bu Yani. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Maaf, ulangi sekali lagi Bu Yani. Maaf ya. Ulangi sekali lagi, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Sekarang saya tanya, ini doanya siapa? Nabi Ibrahim Beserta putranya, ya, yang Ismail. bernama Nabi Ismail. Iya. Beliau setelah meninggikan pondasi Ka'bah, beliau berdoa, "Ya Allah, terimalah ibadah kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Sekelas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saja berdoa agar ibadah beliau diterima. Masa kita tidak berdoa? Kita yang surganya saja belum kelihatan jelas, masa tidak berdoa? Maka kalau begitu, yang pertama yang harus kita kerjakan setelah Lebaran ini diantaranya adalah perbanyak doa. Dan doa ini adalah doa langsung dari Al-Quran, keluarnya dari lisannya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ketika beliau selesai meninggikan pondasi bangunan Ka'bah. Apa doanya Ustadz yang paling tengah dan akhir? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah apa yang telah kami perbuat. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tolong digarisbawahi. Kata Hashim, doa ini usahakan dihafalkan. Ketika selesai kajian, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibu Suher Mawati, Ibu Tisha, Ibu Ulfa, Ibu Medawati, Ibu Erna, Bu Yani, semalam selesai tahajud, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Selesai baca Quran, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Selesai bersedekah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Boleh nggak begitu? Boleh. Boleh, karena ini doa adalah doa yang kita panjatkan setiap selesai beribadah. Saya berharap doa ini diamalkan dan dikerjakan, dilakukan, dibaca ketika selesai berdoa, ketika selesai beramal. Jadi kalau begitu, berharap kita kepada Allah agar ibadahnya Allah terima. Makanya perbanyak doa, biar doa ini diterima. Kalau ditambahkan lagi gimana Ustadz? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, kata wa tub alaina itu ada di ayat yang berikutnya. Lihat 128.
Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana ini wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkau maha penerima taubat juga lagi maha penyayang. Boleh nggak ditambah dengan doa ini? Boleh, tinggal nambah wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yuk kita baca dari awal. Ya. Kemudian teruskan dengan watub sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hafal enggak ini jamaah Khairun Nisa? Insya Allah. Sudah berapa tahun Bu jamaah pengajian ini? 25. Oh, berarti kalau begitu yang depan saya adalah para ustazah. Sudah 25 tahun. Pendidikan agamanya sungguh luar biasa. Maka doa ini saya yakin sudah pada hafal di luar kepala. Ini mah gampang Ustadz, kita udah 25 tahun. Ya, para ustazah. Apalagi yang tausiah, kelihatan dari aura wajahnya masih muda, seumuran anak saya. Iya, yang penting kita amalkan doa ini. Sama-sama yuk. Bareng-bareng coba Bu Yani baca deh doa ini. Tidak lihat Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Inilah muncul sosok seorang ustazah yang bernama Ustazah Yani Lukitawati. Allahu Akbar. Ternyata membuktikan pengajian 25 tahun ternyata ada efeknya, ada pengaruhnya. Ini mah gampang Ustadz, pelajaran yang biasa saya dengarkan. Iya, kita hanya mengingatkan. Apalagi kalau saya tes Bu Rini, apalagi kalau saya tes Bu RK apa? RK apa? Ibu RK Ibu apa tuh? Ibu Nini, Ibu Ulfa ini gak. Oh, Ibu Yanti, Ibu Rianti, Ibu ya, Tisha. Jadi kalau nggak apa-apa Ibu. Berarti kalau begitu amalkan doa ini. Tolong Ibu digarisbawahi ucapan saya. Tolong dibaca doa ini setiap selesai beraktivitas ibadah. Agar ibadah kita diterima sama siapa? Allah. Tidak peduli manusia nerima. Yang peduli adalah Allah yang apa tadi? Nerima. Sampai di sini bisa dipahami apa tidak? Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang catatannya ditaruh dulu. Fokus dengan ucapan saya ini. Baik. Nanti kita semuanya akan kumpul di padang mahsyar. Sudah sepakat ini semua? Nah, Allahnya nanti turun. Allah turun itu ditanda kutip. Bukan berarti seperti turunnya kita dari atas ke bawah. Beda. Karena Allah itu tidak seperti makhluk. Maka yang pertama yang dipanggil dari golongan manusia adalah jama'ul Quran. Yang selalu baca Quran. Dipanggil tuh. Burianti, Buristarti, lima amil tabil Quran. Ada suara mengatakan apa yang kamu perbuat dengan Quran. Orang itu bicara, qara'tu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, saya baca Quran pagi, siang, sore, dan malam karena engkau. Allah bicara lagi, kadzabta, pendusta. Bayangin deh, Ibu Lis, Ibu Eti semua. Orang yang sering baca Quran dibilang apa sama Allah? Pendusta. Maka ada makhluk yang menyertai Allah yaitu malaikat ikut mengatakan kadzabta, pendusta. Bal yuridu ayuqal qariun. Karena kamu ingin baca Quran biar dibilang pandai dan sering baca Quran. Berarti dia baca Qurannya bukan niatnya karena Allah, karena niatnya ingin dibilang kalau dia rajin baca apa? Quran. Dipanggil lagi yang kedua, jama'ul mal, orang yang suka sedekah. Orang yang suka sedekah mengatakan aku sedekah pagi, siang, sore, dan malam. Allah bukan memuji, malah justru mengatakan kadzabta, pendusta. Bal yuridu ayyuqal jawad. Kamu bersedekah karena pengen dibilang dermawan. Hati-hati, apalagi menjelang pileg begini, pilpres begini. Bahkan ada di satu berita,
orang yang menyumbang karpet masjid, tiba-tiba di lingkungan masjid namanya tidak menang. Itu karpet ingin diambil lagi. Orang yang sudah bersedekah, lalu kemudian mengambil apa yang sudah dia berikan, maka seperti seekor anjing. Anjing muntah, lalu muntahnya dijilat lagi. Udah dikasih-kasih aja. Makanya hati-hati ya, para caleg ini jika ingin bersedekah, hati-hati kalau niatnya ingin dapat pujian manusia. Yang ketiga, apa itu? Kutila orang yang meninggal karena perang. Dia mengaku meninggal karena Allah. Kata Allah pendusta. Bal yuridu ayyuqal jariyun. Kamu itu berperang karena ingin dibilang pahlawan. Maka Nabi mengatakan 3 manusia inilah yang pertama kali dibakar di api neraka. Kalau begitu silakan dicatat. Amalan yang diterima oleh Allah syaratnya adalah dia harus ikhlas. Harus apa tadi? Ikhlas. Maka amalan yang Allah terima syaratnya adalah dia harus apa tadi? Ikhlas. Jumlah pintu surga ada 8. Ada pintu surga namanya adalah pintu ikhlas. Maka orang yang ikhlas insya Allah dialah amal ibadahnya yang Allah apakan Ibu? Terima. Yuk kita buka Quran. Suratnya 39. Ayatnya 2. Ibu Rini Budianti tolong terjemahkan. Surat berapa tadi? Keberapa suratnya? 39. Surat 39 namanya adalah Az-Zumar. Ayatnya berapa? Ayatnya kedua. Surat Az-Zumar ayatnya kedua. Yuk kita kita baca bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng. Kemudian nanti Ibu Rini yang menerjemahkan. Yuk sama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Silakan Ibu Rini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Jadi kita disuruh Allah biar ibadah secara apa Bu Yani? Ibu Sulistianingsih. Biar ibadah secara apa? Ya Allah mudahkan jamaah nerima ilmu. Ya Allah ulangin lagi Ibu Rini, ulangin lagi Bu Rini. Ya Allah mudahkan jamaah nerima ilmu. Fokus ya Bu ya, Ibu fokus ya. Coba ulangin lagi Ibu Rini. Silakan. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Saya tanya, siapa yang menyuruh kita ibadah itu murni ikhlas karena Allah? Allah yang menyuruh. Allah yang menyuruh kita. Titik 2. Tolong ditulis. Titik 2. Orang yang ikhlas. Titik 2. Diterima ibadahnya. 2. Pelan-pelan ya Bu. Ya Allah. Ibu ribet nggak? Buka-buka Quran, nyatet-nyatet begini ribet apa enggak? Enggak ya. Baik pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Rianti. Kalau RK Ibu Rianti. Kalau KRNN. Khairunisa. Ibu siapa KRNN? Namanya. Ibu Rianti. Kalau KRNN itu singkatan Khairunisa, Pak Hasim. Nama ibunya? Nama saya Rianti Karlini bin Rendra Karno, jadi RK. Kalau KRNN? KRNN Khairunisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Sri Agung. Baik. Keutamaan orang yang ikhlas. Ibu Rianti, Ibu Tisha. Pertama, ibadahnya Allah terima. Yang kedua, orang yang ikhlas langsung tanda panah, dia akan sabar. Orang yang ikhlas setelah sabar, tanda panah, dia akan bersyukur. Saya ulangi.
Kedua, keutamaan orang ikhlas. Pertama, ikhlas tanda panah sabar. Sabar tanda panah syukur. Syukur tanda panah qanaah, puas diri, puas hati. Tanda panah lagi setelah qanaah, ridho. Berarti kalau begitu, ikhlas adalah induknya amalan hati. Kalau dia sudah ikhlas, maka apapun gerak-gerik badannya menenangkan dirinya. Nah, makanya ada pintu surga namanya ikhlas. Makanya ada perempuan ingin masuk surga dari pintu ikhlas. Saya tidak mengada-ada nih. Dia ikhlas suaminya untuk menikah lagi. Maka dia mengatakan kepada saya, enggak apa-apa Ustadz, ini mungkin qadarullah, jalan saya menuju surga dari pintu ikhlas. Tapi ada yang mengatakan, Ustadz, saya dari pintu surga yang lain aja selain ikhlas. Itu tergantung dari dirinya masing-masing. Dah ya. Ada enggak Ustadz istrinya 2? Hanya Nah, jangan ngegas, biasa aja. Yang ketiga, nah, keutamaan orang yang apa tadi tuh? Ikhlas. Ikhlas. Yang pertama kan ikhlas diterima ibadahnya. Kemudian yang kedua, ikhlas adalah induk amalan hati. Oh, pongkolnya Bu amalan hati. Kalau udah ikhlas, Masya Allah. Nah, ikhlas di sini bukan hanya ikhlas murni ibadah, termasuk ikhlas menerima qada. Menerima apa tadi? Qada. Qada itu apa yang ada di atas langit, sedangkan qadar apa yang terjadi di muka bumi. Saya ketemu sama ibu sudah ada di sana. Makanya saya paling pas bicara di hadapan ibu ini adalah qadarullah. Dia ikhlas dalam beribadah, dia ikhlas dalam apa tadi? Beramal. Ketiga, orang yang ikhlas surga dari pintu ikhlas. Masya Allah. Surga dari pintu apa? Ikhlas. Yang keempat, orang yang ikhlas tidak kepanasan dari panasnya matahari padang mahsyar. Bukan tidak kepanasan tuh bahasa Cepete, Betawi nggak enak dibacanya. Ya dapat naungan begitu. Nah, dapat apa tadi? Naungan. Sekarang semuanya lihat ke tangan saya. Berapa nih? 7. 7 golongan yang tidak kepanasan dari panasnya matahari padang mahsyar. Tidak tulis ya, saya hanya sebagai kabar berita buat kita. Ada berapa nih? 7. Ke tangan saya dulu. Pemimpin yang adil, masih muda, rajin ibadah, laki-laki yang sholatnya selalu berjamaah di masjid, 2 orang bersahabat karena Allah. Ke saya dulu sebentar. Ada berapa barusan? 3. Ya Allah, 4 Ibu. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Ada 7 yang disebutin baru 3, maksudnya begitu. 4. 4. Diulang 4. Pak Ustadz, ulang kecepatan nih. Maklum lansia. Iya udah. Ibu sehat semuanya ya. Ibu sehat semuanya ya. Bu, ada 7 golongan. Ya Allah, Ustadz nggak boleh marah, Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ada 7 golongan yang dapat naungan Allah dari panasnya matahari padang mahsyar. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, masih muda, rajin ibadah. Yang ketiga, laki-laki yang cinta masjid. Yang keempat, 2 orang bersahabat karena Allah. Ibu Yani dengan Ibu Rianti. Ibu Yani dengan Ibu Rianti saling menasehati, saling mengingatkan, saling mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kata Ibu Rianti, Bu Yani, yuk sama-sama puasa sunnah. Kata Ibu Yani, Bu Rianti, udah baca Quran belum hari ini, saling mengingatkan. Maka Bu Rianti dan Bu Yani, 2 orang bersahabat karena Allah, tidak kepanasan dari panasnya matahari padang mahsyar. Bisa dipahami enggak? Ya, bisa Pak Ustadz. Berapa nih? 4. Ya. Yang kelima, tolong fokus dulu ke saya dulu, tidak bersuara dulu. Dialah laki-laki
Dialah laki-laki yang dirayu atau digoda wanita. Wanitanya titik 2, cantik dan kaya atau bermartabat. Kemudian laki-laki yang digoda wanita cantik dan bermartabat bilang begini, ini akhafullah rabbal alamin. Saya takut sama Allah. Ditolak, maka laki-laki itu mendapatkan syafaat atau naungan Allah dari panasnya matahari padang mahsyar. Kalimatnya Nabi Muhammad bagus sekali. Yang menggoda wanitanya cantik juga kaya. Ditolak. Kalau yang menggoda wanitanya udah tua, keriput banget. Kemudian ditolak, Nek, maaf ya Nek, aku takut sama Allah, itu biasa. Udah sebut semuanya ya. Bisa dipahami gak semuanya nih? Nah, ada yang tanya jamaah, Ustadz, gimana kalau umpama yang digoda perempuan sama laki? Ibu, kalimatnya bukannya perempuan yang digoda, tapi yang kalimatnya adalah laki yang digoda. Jangan dibalikan ucapan Nabi. Maka kalau ada yang di hatinya, gimana kalau aku yang digoda, kata perempuan? Enggak, tapi laki yang digoda. Yang keenam, sesuai pembahasan kita, dialah sedekah kanan, kiri tidak mengetahui. Sedekahnya ikhlas. Maka orang-orang yang sedekahnya ikhlas, maka insya Allah mendapatkan naungan Allah dari panasnya matahari padang mahsyar. Dan yang ketujuh, dia yang berzikir malam hari berlinanglah air matanya. Maka mulai saat ini, keutamaan orang yang ikhlas di nomor 4 adalah dia mendapatkan naungan Allah dari panasnya matahari padang mahsyar. Masya Allah. Tolong sebutkan Ibu Yani keutamaan orang ikhlas. Yang pertama. Yang pertama yaitu pemimpin yang adil. Bukan. Yang orang ikhlas keutamaannya, astagfirullahaladzim, mudahkan jamaah nerima ilmu. Keutamaan orang ikhlas yang pertama, ibadahnya diterima. Ibadahnya diterima. Kedua, menerima kado dan kodar. Bukan, yang kedua itu amalan keutamaan hati. Orang yang ikhlas, ikhlas adalah induk amalan hati. Dan orang yang ikhlas, maka dia menata kehidupannya lebih tenang. Yang ketiga, orang yang ikhlas, surga dari pintu ikhlas. Dan yang keempat, orang yang ikhlas adalah orang yang dapat naungan dari panasnya matahari padang mahsyar. Ibu ke saya semuanya. Ibu, apa yang saya sampaikan jelas semua ya? Jelas. Dan yang Ustaz, kelima, kenapa pertanyaannya untuk laki-laki aja Pak Ustaz? Ya kan tadi udah dijawab. Astagfirullahaladzim. Kalimatnya memang begitu dari hadis, kan udah dijawab tadi. Lagian maaf ya Bu, jangan marah ya. Ibu kan sudah senior. Kayaknya ada kemungkinan kecil dirayu. Dah, sekarang nomor berapa sekarang nih? Yang kelima. Ibu fokus lagi pengajian, fokus lagi. Yang kelima, keutamaan orang yang ikhlas. Yang kelima, orang yang ikhlas. Tadi kan amal ibadah yang diapakan? Diterima. Yang kedua, ikhlas itu menata hati. Jadi lebih tenang. Yang ketiga, surga dari pintu ikhlas. Dan yang keempat, orang yang ikhlas itu tidak apa tadi? Tidak kepanasan dari mendapat naungan. Mendapatkan naungan Allah dari panasnya apa tadi? Matahari padang mahsyar. Dan yang kelima, orang yang ikhlas adalah manusia-manusia pilihannya Allah. Sama-sama ya, manusia-manusia apa tadi? Pilihannya Allah. Orang yang ikhlas itu punya kedudukan yang sungguh luar biasa. Dialah masuk kategori orang-orang pilihannya siapa tadi? Allah. Ibu ke saya dulu sebentar. Ini ada kisah nih yang barangkali jadi pelajaran buat kita semuanya. Ibu, sebentar dulu ya. Ada orang fakir, orang miskin hidup di tengah hutan. Tapi dia soleh. Saya ulangi. Ada orang soleh hidup di tengah hutan. Tapi kehidupannya dia fakir. Miskin, fakir. Ada pohon di tengah hutan besar. Pohon ini dijadikan sembahan oleh warga. Maka dapatlah berita ke orang soleh yang miskin. Kalau ada pohon besar di tengah hutan yang dijadikan sesembahan oleh warga. Bisa dipahamin nggak? Ya. Maka orang soleh yang miskin ini ngambil kampak. Dan dia ingin ngapain?
nebang itu pohon. Tiba-tiba di tengah jalan si orang soleh yang miskin ini ketemu iblis yang menyerupai manusia. Dihalangi sama iblis, tapi orang soleh tidak menerima. Sampai akhirnya mereka berdua bertengkar dan sekali pukulan iblis langsung tersungkur jatuh. Saya tanya, yang menang siapa? Orang soleh. Orang soleh, tapi dia miskin. Kemudian iblis berdiri lagi ingin menghalangi. Dipukul untuk kedua kalinya, akhirnya jatuh lagi. Kedua pukulan menjatuhkan. Dan yang dimenangkan adalah orang soleh. Tapi iblis memahami kalau dia meskipun soleh, tapi miskin. Maka iblis menjanjikan, janganlah engkau tebang pohon itu. Nanti aku akan berikan 3 dirham setiap pagi di bawah bantalmu. Kata siapa nih? Iblis. Matanya jangan ke saya banget. Kata iblis ya, setiap pagi akan diberikan apa tadi? Uang 3 dirham di bawah bantal. Ingat sabda Nabi, kadal fakru ayyakuna kufron. Bulala, Bu Erni, Bu Erna semua. Hati-hati dengan kemiskinan, karena kemiskinan itu akan mendekati kekufuran. Akhirnya orang soleh yang miskin tidak jadi menebang pohon. Akhirnya dia kembali ke tempat rumahnya. Benar janji iblis, paginya dia lihat di bawah bantal ada 3 dirham. Dari siapa nih? Iblis. Akhirnya dia tidak menebang pohon. Pagi yang kedua dia buka, ternyata ada lagi 3 dirham di bawah bantal. Namun ternyata pagi yang ketiga dia buka di bawah bantalnya, dia tidak menemukan. Akhirnya dia ngambil kampak lagi, ingin ngapain? Nebang pohon. Di tengah jalan ketemu sama iblis yang berwujud manusia kembali. Dipukul ternyata tidak menjatuhkan. Apa yang terjadi? Akhirnya dikalahkanlah orang soleh yang miskin tersebut oleh iblis. Apa ucapan iblis? Pertemuan pertama, engkau menebang pohon ini niatnya murni karena Allah. Sedangkan pertemuan saat ini, engkau menebang pohon niatnya karena tidak menemukan uang atau 3 dirham di bawah bantal. Engkau menebangnya bukan karena Allah, tapi menebangnya karena uang. Bisa dipahami nggak, Bu? Iya. Makanya hati-hati pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majelis taklim. Maka niatkan murni semata-mata karena siapa? Allah. Jadi dari balik cerita itu bisa dipahami iblis mengakali dan menghantui manusia dari berbagai macam cara. Ibu Erni, Bu Ulfa, Bu Eti awalnya ikhlas. Tengahnya enggak. Awalnya tengahnya ikhlas, akhirnya enggak. Maka 1000 macam cara. Maka mulai saat ini gimana caranya Ustadz? Maka perbaharuilah ikhlas kita setiap saat. Bukan hanya di awal, tengah, tapi juga di apakan tadi? Akhir. Ibu tolong garis bawah ya. Kita tuh biasanya ibadah juga dipengaruhi oleh lingkungan. Benar apa enggak? Iya. Suaminya mendukung, maka kita pun biasanya mendukung. Makanya si istri bisa puasa sunnah umumnya karena dapat restu dan dukungan suami. Benar apa kagak? Ya, maka saya lihat lingkungan ibu ini insya Allah pada mendukung. 25 tahun pengajian, maka dekatilah, seringlah berkumpul bersama orang-orang yang soleh, biar kita menjadi ikhlas. Sampaikan salam buat suami, maka syarat ibadah yang Allah terima adalah ikhlas. Tapi insya Allah suami ibu adalah orang-orang yang soleh. Pilih mana? Punya suami yang soleh tapi miskin, atau punya suami yang tidak soleh tapi kaya. Punya suami yang soleh dan kaya. Ya Allah, semoga suami ibu semuanya soleh juga kaya. Nenek-nenek aja pengennya masih yang kaya. Semoga berkah selalu ya Bu ya. Dah, sekarang buka Quran suratnya ke-6.
Tolong bacakan Ibu Ayat berapa? Ibu Rianti yang nomor 3 dari saya. Ibu Rianti. Surah berapa tadi? 6. 6. Ayatnya 162. Yuk kita baca. Ibu Rini yang menerjemahkan. Surat berapa nih? Surat keberapa? 6. 6. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? 162. Yuk kita baca bareng-bareng. Sudah belum? Sudah belum? Sudah, 162. Ya, sudah ya. Nama suratnya apa? Al-An'am. Al-An'am. Tapi Ibu bukan Al-An'am tapi Al-An'am. Al-An'am. Nah, kalau tulisannya Al-An'am, tapi bacaan dalam Arabnya Al-An'am. Artinya binatang ternak ya, Bu? Iya, pakai ain, Bu. Coba ulangin deh. Al-An'am. Gak ngeden, biasa aja. Al-An'am, gitu biasa aja. Al-An'am. Apa tadi? Al-An'am. Ibu kelihatannya pagi ini senang semua ya. Apa? Emang lagi senang Ibu hari ini ya? Ya. Oh, Masya Allah. Saya lihat wajahnya pada tersenyum semuanya. Senang ya. Biasanya Udah Bu, tanya. kalau kita senang itu bagian menunjang kesehatan kita. Ketimbang kita merengut, pusing, akhirnya apa? Darah jadi naik. Ya, nggak lama ada penyumbatan. Akan terjadi apa? Nah, nauzubillah, nggak lama kemudian. Nah, mulai saat ini senang juga membuat kita jadi sehat. Tapi ketawanya jangan sembarang tempat. Ketawanya cukup di ruangan Zoom ini. Jangan sampai keluar dari sini, depan rumah ketawa terus, itu yang jadi bahaya. Ya, kita baca bareng-bareng suratnya Al-An'am ke-6, ayatnya berapa? 162. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Langsung deh 163 langsung. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Silakan Ibu Rianti baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Sebentar. Bukan seluruh alam. Sebentar. Allah menyuruh Nabi Muhammad agar mengatakan kepada umatnya, wahai umatnya Nabi Muhammad, tolong katakan sholatnya, ibadahnya, hidupnya, matinya tulus karena siapa tadi? Allah. Jadi kalau begitu usahakan detik-detak nafas kita semata-mata karena Allah, bukan kepada manusia, karena Allah. Ibu semuanya hidup ini mencari ridhonya manusia capek. Benar nggak Bu? Ya. Benar nggak Bu? Nah, sekarang tolong ditulis. Imam Syafi'i mengatakan, saya ulangin, Imam Syafi'i mengatakan, membuat semua orang, saya ulangin, Imam Syafi'i mengatakan, membuat semua orang suka sama kita, membuat semua orang suka sama kita, itu mustahil. Benar? Ibu Yani ulangin ucapan Imam Syafi'i tadi. Silakan. Mengatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan bahwa membuat bukan Imam Syafi'i, Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan membuat semua orang suka sama kita itu adalah mustahil. Benar apa kagak? Benar. Allah Bu, jangankan kita, Nabi Muhammad itu Bu Rianti, Bu Sri, kurang apa sih akhlaknya Nabi Muhammad? Begitu luar biasa akhlaknya Nabi Muhammad, ada aja yang nggak suka sama Nabi Muhammad. Benar apa enggak? Iya. Benar. Iya, makanya begitu pula yang bicara nih, yang ngomong sekarang nih Hashim Adnan. Jangan pernah mencari sukanya jamaah. Setuju Bu?
Iya. Tapi Hashim harus mencari sukanya Allah. Kalau Allah sudah cinta sama suka, maka Ibu Yani yang tadinya enggak suka jadi suka. Ibu Tisha yang tadinya enggak suka jadi suka. Bahkan Ibu Yani yang tadinya suka, dengan izin Allah, karena Allah suka, sukanya Bu Yani tambah jadi suka sama saya. Bukan fitnah, enggak ada fitnah di antara saya dengan Bu Yani, tapi semata-mata cintanya karena Allah. Ibu sama saya sekarang suka apa enggak? Suka. Dah terusin lagi. Nah, Ibu Rianti yang bawahnya Bu Rianti. Nah, yang Bu Rianti yang bawahnya. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Ibu semuanya, yang namanya tidak ada sekutu berarti lawan kata dari ikhlas, garing, tanda silang. Ikhlas lawan katanya tanda silang. Ria, garis miring, sum'ah, garis miring, ujub. Pelan-pelan ya. Ikhlas. Ikhlas. Apa namanya? Lawan katanya tanda apa sih? Silang. Yaitu apa? Ria. Ria. Yaitu pengen amalannya dilihat orang. Yang kedua yaitu sum'ah. Pengen amalannya didengar orang. Dan yang ketiga, ujub. Ujub. Ain. Ujub. Apa tadi, Bu? Ujub. Pakai ain. Ujub. Ujub. Ujub itu ngebanggain diri sendiri. Nah, ini Majelis Khairun Nisa, Masya Allah, sampai 25 tahun. Iya dong Ustadz, pengurusnya hebat-hebat. Jangan. Tapi ucapinnya apa? Alhamdulillah. Benar ya Bu ya? Benar apa enggak? Benar. Masya Allah, jamaahnya 25 tahun hadir di pengajian, tapi masih pada sehat-sehat, panjang umur. Ya Ustaz, saya kan sering jogging, sering senam, bukan, tapi ucapannya Alhamdulillah. Tabarakallah. Ya, kelapa muda kupas-kupasin, mumpung masih muda puas-puasin. Salah ya, pantun itu salah ya. Jadi kalau begitu apa Ustadz? Yuk mumpung diberikan umur panjang, maka berharap umurnya berkah. Sebaik-baik manusia umurnya panjang, tapi baik ketaatannya. Ibu dikasih umur panjang tapi rajin pengajian, maka ini adalah sebaik-baik manusia. Maka sebenarnya saya nggak pantas ceramah depan manusia sebaik-baik manusia, karena udah dikasih umur panjang, juga apa? Juga rajin ibadahnya. Masya Allah. Coba ulangi, apa lawan kata dari ikhlas? Ria. Sum'ah. Ujub. Ya Allah, Ustadz enak banget ceramahnya. Kita jadi kesentuh hatinya. Iya Bu, karena kan saya kan sering baca. Jangan ucapin Alhamdulillah. Ya Allah Ibu, mukanya kok ada inner beauty, cahaya wudhu dan kejernihan hati di muka Ibu. Apa ucapannya? Alhamdulillah. Ibu, meskipun barangkali ini sederhana, tapi ini menata hati bahwa apa yang kita kerjakan sebenarnya niatkan karena siapa tadi? Allah. Makanya ibadah yang Allah terima itu adalah ikhlas. Kedua dari apa nih Ustadz? Biasanya nggak salah lagi. Kedua dari syarat ibadah yang Allah terima. Fokus dulu semuanya ke sini. Nih, fokus dulu. Ya Rasulullah, fokus dulu. Inna fulanah taqumul lail wa tasummun nahar. Wahai Nabi Muhammad, ada seorang ibu, berarti laki apa perempuan? Perempuan. Taqumul lail wa tasummun nahar. Malamnya rajin tahajud, siangnya rajin puasa. Siapa tuh? Perempuan.
ya perempuan. Walakin tu'dzi lisaniha bijiraniha, kata sahabat kepada Nabi Muhammad, meskipun wanita itu rajin tahajud dan puasa sunnah, tapi kesehariannya kalau bicara sering menyakiti tetangganya. Siapa tuh? Tahu. Perempuan. Nah, apa yang terjadi? Nabi mengatakan la khairu fiha. La itu apa? Jangan. Tidak. Oh, Masya Allah, Bu Rianti, bahasa Arabnya jamaah luar biasa ya. Tahu artinya tidak, yaitu la. Gampang. Ya Allah. Coba bahasa Arabnya iya apa? Naam. Masya Allah. Bahasa Arabnya saya? Syaratnya. Ana. Bahasa Arabnya kamu? Ente. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya. Jadi kalau begitu anta, apa yang terjadi? Berarti kalau aduh sampai mana tuh saya ngomong tadi? Astaghfirullahalazim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Nah, kembali lagi, wahai Rasul, ini ada ibu-ibu malamnya rajin apa? Tahajud. Siangnya rajin apa? Puasa. Tapi kesehariannya sering menyakiti hati tetangga. Maka Nabi mengatakan la khairu fiha, tidak ada kebaikan dalam diri ibu itu dan dia adalah penghuni neraka. Kalau begitu, apalah artinya tahajud? Apalah artinya puasa sunnah kalau kepribadiannya sering menyakiti sesamanya? Maka yang kedua, ibadah yang Allah terima syaratnya adalah berakhlak. Apa tadi? Yang kedua, yang pertama ikhlas itu hablum minallah atau hablum minannas. Hablum minallah. Kalau berakhlak itu hablum minallah atau hablum minannas. Jadi kalau begitu ibadah yang Allah terima harus seimbang, balance, perpaduan antara hablum minallah dengan minannas dan hablum minannas. Maka mulai saat ini kita bisa pahami kalau begitu syarat ibadah yang Allah terima adalah akhlak. Apalah artinya dia itikaf di masjid, apalah artinya dia puasa Ramadan, dan apalah artinya dia sering hadir ke majelis taklim, tapi kebiasaannya sering membicarakan aib orang lain. Ada beberapa hal aib boleh dibicarain. Titik 2, mencari hukum. Ibu Yani ulangin ucapan yang terakhir. Gimana tadi? Oh, ini kalau kita mau akhlak mulia itu mencari hukum. Ya Allah, mudahin dia dapetin ilmu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sehat semuanya ya Bu? Sehat semua ya? Ibu gini, coba tidak tulis dulu, fokus dulu. Bicara ke saya dulu. Mencuri dalam Islam boleh apa enggak? Boleh. Enggak boleh. Mencuri enggak boleh, tapi ada mencuri dalam Islam boleh, yaitu mencuri salam. Ya, Ibu Eti datang ke rumah. Assalamualaikum. Penghuni rumahnya nggak ada yang dengar, tapi kita kebetulan lewat, kita balas waalaikumsalam. Itu kategori mencuri salam. Boleh apa kagak? Boleh. Boleh. Yang kedua, Ibu tergesa-gesa nggak boleh. Terburu-buru nggak boleh. Tapi ada yang terburu-buru boleh dalam Islam. Jangan ditunda. Bisa dipahamin nggak? Insya Allah. Apa yang terburu-buru dibolehkan Ustadz? Bayar utang. Apalagi Ustadz yang harus diburu-buruin, nguburin jenazah. Apalagi yang harus disegerain Ustadz, menyuguhkan tamu. Apalagi yang harus diburu-buruin Ustadz, taubat. Apalagi yang harus diburu-buruin Ustadz, nikahin anak gadis. Apalagi yang diburu-buruin Ustadz, buka puasa ketika udah azan. Apalagi yang diburu-buruin Ustadz, memenuhi panggilan azan sholat. 3, ya, rakus boleh apa enggak? Enggak boleh. Tapi ada rakus yang boleh, Bu Ulfa. Rakus apa Ustadz?
pada siang ini Zoom. Besok ada pengajian lagi. Lusa ada pengajian lagi. Boleh apa enggak begitu? Boleh. Jadi kalau begitu, Boleh. rakus ada yang dibolehkan dalam Islam. Yaitu rakus apa? Ilmu. Bisa dipahami nggak semuanya? Saya ulangin ya. Yang pertama mencuri, ada yang boleh mencuri salam. Yang kedua tergesa-gesa, ada yang dibolehkan. Yang ketiga rakus, ada yang diapakan? Dibolehkan. Begitu pula buka aib. Bohong dulu deh. Bohong itu ada nggak yang dibolehkan? Boleh. Boleh. Ibu sini ke semuanya, ke saya dulu. Ibu ke saya dulu, semuanya fokus ya. Jangan tulis dulu, jangan ditulis dulu. Ada suami beli motor RX King. Harganya 10 juta. Itu motor kemudian dimodifikasi di bengkel. Menghabiskan dana 10 juta juga. Jadi berapa? 20 juta. Pulanglah suami bawa motor RX King. Istrinya tanya, berapa bang beli motor itu? Kata suaminya 5 juta. Bohong nggak? Bohong. Suaminya nggak lama ke Majalengka keluar kota. Motor kesayangannya ditaruh di depan rumah. Qadarullah olinya netes. Bayangan istrinya, abang beli motor 5 juta sampai netes. Nggak lama, qadarullah juga ada tamu sepupunya istri datang tiba-tiba. Dan dia ngelihat motor RX King dan suka sepupunya istrinya ini. Apa yang terjadi? Maka ditawarlah sama sepupu istrinya ini 7 juta. Nyambung apa enggak nih? Nyambung. Berapa beli motor? 20 juta. Ngaku sama istrinya? 5. Ada yang nawar? 7. Bayangan istrinya dia sudah untung 2 juta. Enggak pakai pikir panjang. Ini istri cuek aja ngejualnya. Berapa juta tadi? 7 juta. Suaminya pulang dari Majalengka kaget, kok motor kesayangannya nggak ada. Istrinya sambil senyum-senyum, ngasih duit bang, ini modalnya 5 juta, untungnya 2 juta buat saya. Udah jatuh. Ketiban tangga. Nah, jadi boleh kenipa oli. Jadi boleh apa enggak? Boleh apa enggak bohongin istri? Enggak boleh. Harus kompak dong. Boleh apa enggak? Enggak. Ibu ke pandangan ke video sebentar, fokus dulu. Ada pasangan suami istri udah senior. Suaminya usia 80 tahun. Istrinya usia 75. Saya ulangin. Suaminya berapa usianya? 80. Istrinya berapa? 75. Apa yang terjadi Ustadz? Suaminya usia 80, istrinya 75. Ya Allah Bu, perempuan usia 75, rambut juga udah berubah warna. Kulit juga enggak sekenceng waktu masih muda. Giginya juga perlahan mungkin sudah berkurang. Itu istri bercermin depan kaca, berhias depan kaca. Usia 75, perempuan berhias depan kaca. Minta penilaian dari suaminya. Kata istrinya yang 75, Mas gimana Mas? Aku cantik apa tidak? Kata suaminya, Masya Allah bidadari surga di surga sana. Kalah cantik dengan dikau wahai istriku tersayang. Pret. Sekarang saya tanya, boleh apa enggak? Boleh. Harus yakin. Boleh apa enggak bohongin istri? Boleh kalau mau. Kalau yang RX King boleh apa enggak? Enggak. Kalau yang tadi dibilang cantik padahal enggak, boleh apa enggak? Boleh. Jadi kalau begitu, kalau umpama suaminya polos, ya Allah, mah udah tua, keriput, ompong lagi, dibilang nanti dia akan tersinggung. Makanya menyenangkan istri meskipun berbohong itu dibolehin. Makanya ibu, sesekalilah, sesering-seringlah memuji suami, maka itu membangkitkan harmonis dalam berumah tangga. Begitu pula bicarakan aib. Boleh apa enggak? Ada yang boleh. Kesini semuanya. Jangan tulis dulu. Ibu Hendralina, Ibu Lisnur, Ibu Tisi, Ibu semuanya. Tolong fokus dulu. Ada suara masuk. Bapak-bapak suaranya. Ya Allah, saya mute dulu ya. Dah, fokus dulu ke saya Bu semuanya. Ya, sini.
si A ya pernah bilang begini, Ustadz saya pengen bisnis sama B, gimana menurut Ustadz? Ternyata B ini pernah menipu saya. Contohnya, saya bilang hati-hati sama B, dia pernah menipu. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Nyambung enggak nih? Saya ulangin ya. Si A pengen berbisnis sama siapa tadi? B. Si B itu bilang si A itu bilang gimana B Ustadz? Saya bilangin B pernah menipu saya. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Itu enggak buka aib. Nyambung apa enggak, Bu? Nyambung. Yang kedua, Ibu, masalah hukum. Wahai Nabi Muhammad, suami saya pelit. Kan buka aib suaminya. Boleh nggak ngambil uangnya tanpa izin? Kata Nabi, boleh. Tapi kan iya Bu, emang boleh istri ngambil uang suami tanpa izin. Tapi syaratnya suaminya punya uang pelit, nggak peduli kebutuhan keluarga. Dan yang kedua, ambillah sekedar buat kebutuhan keluarga. Jangan mentang-mentang boleh kemudian nggak ada koma yang tadi penjelasannya. Jadi kalau begitu apa yang terjadi Ustadz? Berarti kalau begitu boleh diperbolehkan buka aib. Dah kembali lagi. Sekarang buka Quran suratnya ketiga. Ayatnya 134. Tolong Ibu Ninil diterjemahkan. Kita baca bareng-bareng. Surah berapa tadi? 134. 134. Tolong saya bacakan Qur'annya, Ibu Ninil yang terjemahnya. Ya. Kita baca bareng Ibu, sama-sama. Ya. Kita baca Ya. dari 133 dulu. Kita baca dari 133. Nah, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Silakan Bu Ninil. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu Yani, Allah menjanjikan orang yang bertakwa apa di ayat ini? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dijanjikan buat siapa? Orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa dapat janji dari Allah apa? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Siapa yang menjanjikan? Allah. Tolong jawab. Allah ingkar janji enggak? Enggak. Nabi Muhammad ingkar janji enggak? Enggak. Ustadz? Enggak tahu. Enggak jaminan. Enggak apa-apa, jangan gak enak sama saya. Jangan enak sama saya. Ustadz ada enggak yang ingkar janji? Ada. Ustadz juga Manusia. Makanya kalau pengen masuk surga, jadilah orang yang bertakwa. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Siapa dia orang yang bertakwa? Titik 2, silakan ditulis. Pelan-pelan Ibu Ninil. Titik 2, silakan ditulis ciri orang bertakwa yang dijamin apa tadi nih? Silakan Ibu Ninil. Yang pertama ayat berikutnya 134. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. 1, sebentar. Ciri orang yang bertakwa, dia suka menginfakkan hartanya. Berarti rajin sedekah. Sekarang saya tanya Ibu ke saya dulu. Sedekah itu hablum minallah atau hablum minannas? Ini perkara akhlak. Dalam hadis Nabi, orang bodoh yang dermawan lebih Allah sukai ketimbang ahli ibadah atau ulama yang pelit. Coba jangan tulis ke saya dulu, hafalkan yuk. Orang bodoh yang dermawan dalam hadis atau broni lebih Allah sukai ketimbang ahli ibadah atau ulama yang apa? Pelit. Jadi kalau begitu, ustadz belum tentu yang paling Allah sukai. Kalau ustadznya pelit.
Makanya ibu yang depan saya bisa lebih Allah sukai, bisa lebih mulia ketimbang ustadznya. Ustadz jangan merasa paling mulia sendiri. Bisa jadi ibu yang depan saya lebih mulia ketimbang saya. Amin. Jangan aminin, contoh doang hina dong saya kalau begitu ya. Nah berarti kalau begitu apa yang ibu senang sekali saya hina. Ya, kalau begitu apa? Jadi rajin sedekah. Yang kedua Ibu Ninil, coba silakan Bu Ninil. Yang kedua Ibu Ninil yang berikutnya. Baik, ulang aja ya Ustaz ya. Ya ulang. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Sebentar. Kalau orang kaya sedekah itu biasa. Benar enggak? Ya. Betul. Tapi orang miskin sedekah Luar biasa. Luar biasa. nah, kalau orang tua ibadah, Biasa. anak muda ibadah. Luar biasa. Kalau orang miskin tidak sombong, Biasa. tapi orang kaya tidak sombong. Luar biasa. Luar biasa. Allah benci orang miskin pelit, lebih benci lagi udah. Kayak Miskin, pelit, sombong. Miskin, pelit, dan sombong. Allah benci sama anak muda enggak ibadah, lebih benci lagi udah. Udah tua, tua ibadah. Tua tidak. Dah terusin lagi yang kedua Ibu Ninil. Ini akhlak nih. Kedua. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Top. Orang-orang yang nahan apa? Amarah. Ibu, amarah itu kalau enggak dilatih sampai tua bawaannya ambekan. Bahasa Cipete Betawinya ambekan, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek, baperan. Hidup ini harus dilatih. Bener nggak Bu? Betul. Bu Ninil, kita mengikuti perasaan dan pikiran orang tuh nggak ada habisnya. Ada orang tua dan anak, orang tua ada bapak namanya Joha punya anak punya keledai. Keledainya enggak ditunggangin, dituntun ketemu orang, kata orang bapak sama anak bodoh punya keledai enggak ditunggangin. Kata bapaknya naik engkau naik keledai biar ayah yang nuntun. Yang naik anaknya jalan ketemu orang diomongin anak kualat enak-enakan naik keledai ayah disuruh nuntun. Anaknya turun yang naik bapaknya jalan ketemu orang bapak kagak tahu diri, enak-enakan naik keledai, anak disuruh nuntun. Ini bapak anak bingung, keledai enggak ditunggangin salah, yang nunggangin anaknya salah, yang nunggangin bapaknya juga salah. Akhirnya dua-duanya bapak sama anak sama-sama naik keledai. Jangan diomongin lagi bapak sama anak kagak tahu diri, keledai kecil ditunggangi dua orang. Enggak ada habisnya Bu, capek. Berapa kagak Bu? Ya. Enggak, Ibu yang jadi pengurus majelis taklim, Ibu RT, Ibu RW, Ustadz, Ustazah jangan ambekan. Biasakan harus nerima perbedaan. Benar enggak? Benar. Ibu tolong ke saya dulu pandangannya. Ibu Rianti, Ibu Sri, Ibu Rosita semua. Dalamnya air laut kita bisa ukur, tapi dalamnya hati orang kita enggak bisa ngukur. Benar apa enggak Bu? benar. Saya enggak tahu nih Bu hati Ibu gimana sama saya. Tapi kalau dalamnya laut itu bisa diukur, tapi dalamnya hati manusia kita enggak pernah tahu. Benar apa enggak? Betul. Teruskan lagi, makanya jangan emosian, jangan marah. Maka kalau bawa driver, bawa mobil, depan kita emak-emak, sennya bawa motor, sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Ingat pembahasan ini, nahan amarah. Ya, marah itu berasal dari setan. Setan itu diciptakan dari api. Api itu dipadamkan dengan cara Disiram air. Maka kalau marah solusi yang terbaik apa? Minum. Astagfirullahaladzim. Wudhu. La ilaha illallah. Ya, yang terakhir Ibu Ninil, yang terakhir. Dan memaafkan kesalahan orang lain. Tuh, udah nggak ambekan, nggak ada dendam. Ibu Rianti sama saya baik, Ibu Erna sama saya baik. Saya balas kebaikan mereka. Baik sama orang yang udah baik biasa. Bener nggak? Betul. Tapi baik sama orang yang nggak baik itu luar biasa. Makanya, coba ulangin nomor 3 deh, Bu Nini lah. Yang nomor 3 ulangin deh.
dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Menahan amarah dan memaafkan. Memaafkan ini ada enggak kaitannya dengan halal bihalal? Ada. Halal bihalal itu intinya memaafkan. Semoga ada berkahnya, semoga ada manfaatnya. Dua dulu kita buka tanya jawab. Tidak terasa udah sejam lebih saya tausiah. Bosen ya sama saya ya? Enggak. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab Dan kan satu Ustadz atau yang dua. terakhir belum, maaf Ustadz yang terakhir belum. Iya, itu yang terakhir adalah muhsinin, berbuat baik, perpaduan antara hablum minallah dan hablum minannas. Dah, kita lewatin aja. Silakan Ibu buka pertanyaan. Ya, silakan ibu-ibu yang ingin bertanya. Tadi kita ini ya menyimak, mendapatkan ilmu dengan keceriaan gitu. Jadi seperti kayak bercanda gitu ya Ustadz Hakim ini. Jadi lebih bisa dipahami. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. dulu ke. Ya, Pak, saya ingin ini aja. Tadi memang Pak Ustadz terkait dengan ini Pak, yang tidak kepanasan di padang mahsyar. Itu kan ada 7 golongan. Mohon dikoreksi Pak Ustadz kalau saya keliru Pak. Ada 7 golongan. Memang Pak Ustadz tadi Bu Meda juga udah tanya kok perempuan nggak ada gitu Pak. Dan Pak Ustadz tadi mengatakan memang hadisnya seperti itu ya Pak Ustadz. Nah kemudian untuk yang pertama nih Pak Ustadz ada 7 golongan pemimpin yang adil. Apakah di situ termasuk juga perempuan atau memang laki dan perempuan? Karena kalau untuk laki kan memang strict ditulis di situ laki-laki yang sholat berjamaah. Kemudian tadi 2 sahabat tadi dicontohkan ibu dengan ibu. Itu perempuan Pak ya. Mungkin perempuan. Tapi kalau untuk yang pemimpin yang adil, kemudian tadi kayak sodakoh, ikhlas, itu juga apakah perempuan juga masuk di situ? Kemudian berzikir di malam hari itu juga apakah perempuan juga masuk di situ Pak Ustadz? Itu yang pertama Pak. Kemudian tadi yang kedua Pak Ustadz terkait dengan yang terburu-buru Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz menjelaskan mengenai perbuatan yang boleh dilakukan secara terburu-buru. Nah sekarang kalau yang perbuatan yang tidak boleh dilakukan secara terburu-buru, apa itu Pak Ustadz? Mohon infonya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik Ibu semuanya. Yang pertama, dari 7 golongan manusia itu memang ada umumnya dikatakan itu adalah untuk semuanya, baik laki ataupun perempuan. Tapi ada yang lebih khusus lagi di nomor yang kelima, yaitu hanya untuk laki-laki yang digoda. Barangkali selama ini umumnya dalam kejadian keseharian kita yang digoda adalah perempuan. Tapi ini kok terbalik. Udah gitu kalimatnya adalah perempuan yang menggoda cantik juga kaya. Kalau umpama si perempuan digoda sama laki-laki yang ganteng juga kaya, mungkin ada kewajaran. Makanya Nabi mengatakan laki-laki yang digoda. Laki-lakinya yang digoda itu sama perempuan yang cantik dan kaya. Kayaknya Bu jarang ya Bu, tapi ini sesuatu yang bukan mungkin, pasti akan terjadi. Dan mungkin sudah terjadi. Maka dari itulah sesuatu yang jarang. Dan tapi memang kejadian itu ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Tapi kalau saya katakan, saya balik, saya kiaskan aja. Begitu pula perempuan, saya nanti khawatir menyalahi ucapan Nabi. Karena teksnya itu hanya untuk laki-laki. Yang pertama adalah imam adil. Imam ini identik bagi para pemimpin. Pemimpin itu baik dalam lingkup yang kecil maupun lingkup yang besar. Bisa enggak kalau perempuan Ustadz? Bisa. Barangkali perempuan masuknya adalah lingkup keluarga. Dia bersikap adil dengan anak, bersikap adil dengan cucu, bersikap adil dengan menantu. Bisa enggak masuk kategori begini? Bisa. Tapi umumnya pemimpin yang adil ini adalah pemimpin yang kategorinya memimpin masyarakat secara umum. Tapi kalau saya boleh kiaskan masuk ke dalam lingkup yang kecil. Tapi kemungkinan sepertinya masuknya ke lingkup yang lebih besar. Karena pemimpin yang adil, dia yang adil itu tanda tangannya bisa untuk kemaslahatan orang banyak. Makanya lebih kecenderungannya kepada hal-hal yang berbau lebih umum. Tapi di zaman yang sudah serba modern begini, berarti masuk nggak perempuan? Masuk.
apabila perempuan itu kategori adalah perempuan yang dijadikan, diamanatkan adalah menjadi pemimpin. Syaratnya dia harus apa? Adil. Kenapa ditaruh yang pertama, Ustadz? Masya Allah Ibu, kalau seandainya kita nih menghilangkan kemaksiatan harus berdemo sana berdemo sini, tapi pemimpin cukup tanda tangan menurunkan para tentara dan militer, itu lebih praktis. Makanya kalimat yang pertama adalah pemimpin yang adil. Ibu Luke, yang kedua, boleh bersifat tidak boleh terburu-buru. Kemudian ada beberapa hal yang dibolehkan buru-buru, udah kita bahas. Emang apa sih Ustadz contohnya amalan yang buru-buru? Ada orang sholat 3 kali suruh diulang sama Nabi. Kenapa? Karena sholatnya seperti ayam mematuk makanan. Sholatnya seperti apa tadi? Ayam mematuk makanan. Yaitu karena sholatnya terburu-buru, tergesa-gesa. Ini adalah contoh amalan yang tergesa-gesa. Ada lagi Bu, saya kondangan, la ilaha illallah, saya taruh amplop tuh, saya kasih amplop, tiba-tiba udah ada nama saya, amplopnya kosong. Tiba-tiba amplopnya ada di meja belajar. Kenapa? Buru-buru. Karena buru-buru itu adalah pengaruh siapa? Setan. Maka dalam setan jangan ke saya banget matanya, karena terburu-buru itu tingkah laku siapa? Setan. Makanya biasanya orang lebih tenang itu menghasilkan keputusan yang luar biasa. Do you understand all? Yes, we do. Yes, we do. Masya Allah. Ibu-ibu senior, silakan. Waalaikumsalam. Silakan Ibu, ada lagi? Ya, Ibu Yani. Ya. Ibu Yani sama Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Sampaikan salam kenal buat ibu, buat suami ya. Iya, makasih ya Ustadz. Kalau saya salamin buat suami enak. Oh iya. Karena sama-sama laki kayak ibu. Ustadz salam kenal ya ke istri, enak tuh. Iya benar. Enak apa kagak? Ustadz. Kalau umpama nih saya ketemu sama teman laki-laki, saya ngomong begini, salam ya buat istri, ya enak kayaknya tuh. Dah, bisa dipahami apa enggak Bu semua? Bisa dipahami ya. Silakan. Ya Ustadz, misalnya kita ya di dalam suatu komunitas begitu. Terus kemudian bukan di komunitas, misalnya kita lagi apalah gitu ya. Terus kemudian ada orang yang menyanjung kita gitu kan. Terus udah gitu, ih bagus ya suaranya. Ini misalnya lagi nyanyi, bagus banget sih suaranya. Gini-gini. Kan itu kan seperti kayak ria nggak sih kayak gitu. Terus nanti kita harusnya jawabnya gimana ya? Alhamdulillah, begitu apa? Makasih, begitu apa gimana tuh Ustadz? Ada Bu, doa kalau dipuji memang sedikit panjang. Apa doanya sih Ustaz Hashim? Allahumma la tu'akhidni bima yakulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yalzunnun. Ya Allah, Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Jangan engkau bikin dosa dari apa yang dia puji. Allahumma la tu'akhirni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun. Dia ngomong begitu ya Allah karena dia enggak tahu siapa saya. Waj'alni khairan mimma yazunnun, dan jadikanlah apa yang diucapkannya itu dan berikanlah yang terbaik dari apa yang diucapin. Nanti kalau udah ketemu offline saya tuliskan ketika ada di whiteboard. Jadi jangan bilang, Masya Allah suaranya bagus banget Bu Yani, Ustaz Hashim. Wah, siapa dulu dong? Gua. Jangan itu nyohor. Ya, kalau nggak apal gimana Ustaz? Cukup aja alhamdulillah. Makanya jangan muji orang terlalu berlebihan. Nah, makanya boleh ditimpahkan pasir. Wah, ini sungguh luar biasa nih. Kata Nabi begitu. Maka mulai saat ini cukup apa tadi? Alhamdulillah. Udah alhamdulillah aja, yang alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona. Itu beda lagi ya. Minal muslimin ya. Maka mulai saat ini apa yang terjadi, ucapkanlah alhamdulillah. Maka setelah ini yuk sama-sama kita berdoa, semoga diberkahi semuanya, semoga dipanjangkan umurnya. Ini sudah mendekati waktu azan zuhur. Time is over. Lagian kalau kelamaan Bu Rianti bosen sama ustadznya. Cukuplah ya, cukup sekian ya Bu.
Ya, Pak Ustadz, terima kasih. Nanti tolong remind saya, ingeti saya. Ustadz janjinya mau nulisin Allahumma la tu'akhidni bima yakulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Katanya mau ditulisin doa apa tadi tuh? Doa apa tadi tuh? Kalau dipuji orang. Kalau dipuji orang. Tapi kita bacanya bahasa Indonesianya aja boleh nggak? Iya, nanti kita kalau di ketemuan kita mau kita mau bahas ya. Ini kebetulan my wife ada di samping saya. Ini mah saya kenalin ibu-ibu yang sudah pengajian 25 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum. Salam kenal Ibu. Masya Allah, cantik banget ibunya. Ibu juga semuanya. Terima kasih ya Bu. Maaf ganggu. Terima kasih Ibu. Maaf lahir batin. Masih muda ya. Nggak boleh lama-lama. Sebentar aja, namanya iklan ya. Semoga kapan-kapan bisa silaturahmi ya Bu ya. Ibu jaga ikhlas, jaga akhlak. Semoga kedepannya semakin berkah. Ya, amin. Salam Amin, buat suami. ya Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Sebentar Bu Yani, saya mau tes dulu apa yang udah saya sampaikan sejam lebih. Ya Allah, mudahin jamaah ya Allah. Tolong jawab biar saya tenang. Boleh enggak? Ada enggak yang diperbolehkan dalam Islam mencuri? Boleh. Curi apa? Salam. Curi salam. Beri ilmu, mencuri salam. La ilaha illallah. Nah, ada enggak yang diperbolehkan membuka aib dalam Islam? Boleh. Boleh. Yaitu apa? Ingatkan. Ya, terakhir, apa hukumnya istri ambil uang suaminya tanpa izin? Boleh. Boleh asal kalau suaminya pelit. Ya, semuanya ya. Berkah selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Pak Ustaz. Pamit ya. Ya, pamit semuanya ya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustadz Hasyim Adnan yang telah memberikan ilmunya kepada kita, ya, luar biasa. Kita ikhlas dan berakhlak mulia. Kemudian alhamdulillah kita telah sempurna kajian kita hari ini dengan kita menutup kajian kita hari ini dengan doa. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antas tawwabur rahim. Innaka antas tawwabur rahim. Doa kafaratul majelis ibu-ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yani. Terima kasih. Ya, ibu ada Sehat selalu semuanya ibu-ibu. Ada pengumuman sedikit. Ada pengumuman sedikit bahwa kita mungkin dalam waktu yang lama 3 bulan kita online terus ibu-ibu karena base camp kita joglonya akan doponya kita akan direnovasi oleh Ibu Rianti ya, akan direnovasi, tentunya akan menjadi lebih baik dan lebih safe lagi untuk ibu-ibu semua. Jadi kita mungkin selama 3 bulan kita akan online terus ya ibu-ibu ya. Terima kasih Bu Yani, Bu Yanti, Bu Dini. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih Bu Yani. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakillah yang khairan. bisa membalas kebaikan daripada ibu-ibu semua. Amin. Amin. Amin.